tantangannya juga besar, tetapi saya percaya Jakarta yang lebih baik selalu dapat kita wujudkan bersama. Agus Harimurti Yudhoyono diusung sebagai calon gubernur DKI untuk Pilkada 2017 bersama Cawagup Silviana Murni oleh Partai Demokrat, PKB, P3, dan PAN. Diusungnya nama putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini sempat mengejutkan banyak pihak, terlebih Agus sebelumnya masih berdinas aktif di TNI Angkatan Darat dengan pangkat mayor. Walaupun tidak memiliki pengalaman birokrasi pemerintahan sipil, sosok Agus dianggap akan mampu mendulang suara pemilih sebagai terah dinasti Cikeas. Sementara urusan pengalaman birokrasi diserahkan kepada pendampingnya Silviana Murni yang memang memiliki pengalaman sebagai birokrat di jajaran Pemprov DKI. Akankah bayang-bayang nama besar SBY akan mampu mendongkrak elektabilitas seorang Agus Harimurti? Faktor apa saja yang menjadi kelebihan sekaligus kelemahan pasangan Agus Silvi berhadapan dengan dua pasangan lainnya, yakni Anies Sandiaga dan Ahok Jarot? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Nurpati dan pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Selamat malam Ibu Andi. Selamat malam. Selamat malam Mas Gun-Gun, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya. Baik, pemirsa, Agus Harimurti menyampaikan pidato politik pertamanya usai mendaftarkan diri ke KPUD DKI Jakarta bersama pasangan cawagupnya Silviana Murni. Dalam pidato politiknya, Agus Harimurti membeberkan program kerjanya yang ia sebutkan sebagai pengabdian kepada rakyat Jakarta. Sejatinya, sebenarnya dari TNI pula lah saya belajar dan memiliki prinsip bahwa mengabdi untuk masyarakat, negara dan bangsa tidak mengenal batas waktu dan juga tidak mengenal wilayah penugasan. Apalagi saya memiliki tujuan yang baik. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan saudara-saudara saya masyarakat Jakarta memberikan kepercayaan bersama Ibu Silviana Murni, saya bertekad dan akan bekerja sekuat tenaga untuk membuat DKI Jakarta menjadi semakin maju, semakin aman, semakin tertib, ekonominya makin tumbuh, masyarakatnya makin sejahtera, kesenjangan sosial tidak semakin menjadi-jadi, hukum dan keadilan semakin tegak, kejahatan terus dapat kita perangi, lingkungan kita makin terjaga, pemerintahan dikelola dengan tertib, transparan dan akuntabel, serta terbebas dari penyimpangan terhadap hukum dan aturan. Serta terus mengatasi permasalahan yang nyaris permanen seperti banjir dan kemacetan. Saya tahu bahwa ini tugas yang tidak mudah. Tantangannya juga besar. Tetapi saya percaya Jakarta yang lebih baik selalu dapat kita wujudkan bersama. Ya, itulah tadi cuplikan pidato pertama dari calon gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, saya ke Ibu Andi terlebih dahulu. Ini sepertinya orang melihatnya detik-detik terakhir baru muncul nama ini. Karena kan memang juga diumumkannya subuh dini hari ya, pukul 2. Apa sebenarnya membuat muncul nama Agus tiba-tiba pada hari itu? Ya, jadi sebetulnya kan proses pendaftaran seleksi semua partai politik itu berjalan ya, sampai kemudian terakhir itu ada mereka bentuk namanya koalisi kekeluargaan, termasuk di dalamnya PDIP ya. Nah, kemudian PDIP di ujung waktu atau injury time mereka mengambil sebuah keputusan keluar dari koalisi kekeluargaan dan bergabung ke Ahok. Yeah. Nah, akhirnya kemudian koalisi ini melakukan koordinasi dengan cepat di dalam koalisi kekeluargaan ini, di mana sebetulnya memang opsi-opsi itu sudah disiapkan opsinya, tapi calonnya mungkin masih masih bergulir terus. Misalnya opsi pertama kalau bergabung dengan PDIP, koalisi kekeluargaan ini utuh sampai waktu itu,
tentu kita akan memberikan kesempatan calon gubernurnya kepada PDIP sebagai partai pemenang di DKI. Ya, dengan kursi perolehan kursi terbanyak di DKI. Nah, tentu untuk posisi 02-nya itu sudah disiapkan sebetulnya, mungkin kita menghormati dari Gerindra misalnya Sandi Uno gitu ya, atau ada nama lain yang bisa lebih katakanlah lebih bisa menyaingi Sandi. Tapi ternyata kemudian PDIP keluar ya dari koalisi kekeluargaan dan mendukung petahana, maka tentu kemudian koalisi kekeluargaan yang ada ini kemudian melakukan suatu koordinasi-koordinasi. Dalam koordinasi ini ternyata Gerindra itu sudah melakukan pertemuan dengan PKS gitu ya, yang kemudian memasangkan Sandi dengan kader PKS. Nah, kemudian akhirnya ya sisanya ini melakukan suatu koordinasi khusus. Jadi dari situ kemudian ya siapa calonnya gitu kan? Dari jawaban Ibu Andi seperti kita melihat memang ini adalah satu proses yang terburu-buru atau mungkin hanya detik-detik terakhir diputuskannya. Apakah benar seperti itu? Jadi memang tiba-tiba saja muncul. Benar, kalau terburu-buru sih enggak ya, karena memang kita sebetulnya kalau kita mengatakan kenapa tiba-tiba nama Mas Agus ini muncul ya, tentu karena tadi faktor X itu tadi ya, faktor X adalah mencari orang yang bisa mengalahkan petahana dalam konteks ini setelah ditimbang-timbang berapa 2 hari kalau nggak salah secara maraton itu koalisi 4 partai politik ya, sebutlah koalisi CKS begitu karena rapatnya JKS. Nah, 2 hari berturut-turut siang malam melakukan pertemuan, apakah masih memungkinkan kita bersatu dengan Gerindra dengan PKS? Itu dilakukan juga komunikasinya. Kemudian mereka mendatangi Pak Prabowo, ternyata di sana sudah tidak bisa. Akhirnya di sini kemudian kembali lagi rapat di CKS. Dan siapa yang bisa mengalahkan petahana dalam konteks ini, lalu dari mereka pembicaraan itu muncul yang menyebut namanya Mas Agus. Jadi kalau misalnya begitu, kenapa milih Agus tiba-tiba? Karena kan dia bukan kader partai, kemudian juga pada saat itu masih berdinas aktif di TNI. Nah, apa yang membuat akhirnya nama ini kemudian muncul? Apakah ini murni muncul dari partai-partai pendukung atau muncul dari pihak Demokrat yang sebagai tuan rumah pertemuan pada saat itu? Ya sih, memang awalnya tidak ada ya, dari Demokrat sendiri kan Mas Agus tidak mendaftar ya dalam mekanisme. Nah, saya kira kembali kepada proses yang terjadi tadi, bahwa sebetulnya ketika koalisi kekeluargaan seandainya PDIP tidak keluar atau mungkin Gerindra tidak memisahkan diri, saya yakin sih nama Mas Agus nggak masuk ya, karena kita kan pasti menghormati perolehan suara kursi terbanyak 1 dan terbanyak 2 di DKI. Karena ini terjadi, maka otomatis ya kita harus berpikir siapa nih pesaing atau yang bisa menantang ya. Mungkin kemudian muncul ya sudah generasi muda lawan generasi muda kan gitu kan. Cari-cari kalau yang lain ya kurang ini ya, mungkin itulah ide waktu itu muncul ya sudahlah. Jadi Agus dipilih yang muda, Mbak Silvi sebagai birokrat yang sudah sangat mengenal DKI ini dengan segala macam dinamikanya segala macam. Nah, tentu akhirnya ya sudah, mungkin setelah itu prosesnya Mas Agus ditanya apakah bersedia atau berkenan untuk meninggalkan panggung TNI-nya, kemudian siap maju bertarung sebagai tokoh muda, karena yang lain muda-muda semua ya, tentu kita harus mencari juga yang muda-muda. Jadi sudah ya, jadi muda plus birokrat. Nah, Mas Gun sebagai seorang pakar komunikasi politik dan juga masyarakat menilainya ini satu hal yang surprising ya, yang membuat kejutan. Apakah Anda juga terkejut dengan hasil ini? Iya, memang kita membaca bahwa faktor keterkejutan itu ada, terutama pada saat memunculkan nama Pak Agus. Saya melihat sedari awal memang konfigurasi kekuatan di luar kongsinya Pak Ahok, kalau plus PD Perjuangan kan menjadi 52. 54 kursi di luar kongsi Ahok ini terfragmentasi menjadi 2. 26-28 kan begitu. Nah, 26 itu mengusung ternyata Sandi waktu itu Mardani ya, waktu itu opsinya. Kebelakangan baru nama Pak Anies injury time muncul jadi Anies Uno ya kan. Itu koalisi Kertanegara. Nah, sementara koalisi CKS saya melihat memang intens, injury time itu memunculkan nama beberapa opsi, dan dengan dukungan 4 partai politik dengan 28 kursi dukungan DPRD ya, itu kemudian kan memunculkan sejumlah opsi, tetapi saya melihat memang nama Pak Agus yang dimunculkan di injury time itu cukup mengejutkan. Bagi saya cukup mengejutkan. Kemunculan itu menurut Anda siapa yang memulai? Saya melihat faktor SBY dominan.
faktor SBY dominan. Meskipun tentu komunikasi politik membicarakan itu dengan lintas partai, tetapi sebagai figur sentral dalam konteks kingmaker Partai Demokrat dan tentu juga menjadi tokoh senior di 4 partai yang kemudian berkongsi melakukan komunikasi politik, saya melihat pilihannya kemudian endorser yang paling dominan di situ adalah Pak SBY. Terlebih kalau kemudian kita melihat karir Pak Agus. Kan bagaimanapun ini adalah rising star di militer dengan prestasi atau portofolio yang menurut saya seharusnya kan masih cukup panjang di TNI. Pertimbangannya tentu pasti tidak mudah karena bagaimanapun ada yang dikorbankan dan politik soal pilihan. Karir yang panjang dan sedang gemerlap menuju puncak itu harus terhenti di mayor dan resiko politiknya juga belum tentu menang di 2017 Februari. Meskipun pasti kalkulasinya adalah sebagai the best alternatif, ya. Tadi udah disebut bahwa kongsi awalnya adalah berharap tentu PDI Perjuangan menjadi lokomotif koalisi kekeluargaan, bukan? Nah, pada saat PDI Perjuangan keluar dari kongsi, disitulah fragmentasi kekuatan politik berubah dan harus ada the best alternatif untuk kemudian didorong ke. The best alternatifnya adalah Agus, Nanti kita akan bincang-bincang lagi kenapa harus Agus, karena toh sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai terah SBY sudah ada Ibas di dalam Partai Demokrat. Nah, kenapa tidak jatuh kepada Ibas tapi kepada Agus? Nanti kita akan bicarakan pada segmen berikutnya. Kami harap Anda tetap bersama kami, pemirsa.